Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me Mr. Rondo for English, and today we are going to study and to discuss about simple present. Well guys, sekarang kita ketahui dulu simple present secara fungsi. Kapan sih simple present itu kita gunakan? Ya, di sini kita menggunakan simple present ketika dalam dua kondisi. Yang pertama itu yaitu adalah untuk general truth. General truth itu artinya adalah sebuah fakta. Ya, fakta. Salah satu contoh sederhananya adalah Soekarno is the first president of Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Faktanya demikian. Ya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Atau untuk yang kedua, ya, simple present itu digunakan for for habitual action. What is habitual action? Habitual action itu adalah sebuah kebiasaan aktivitas sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, salah satu contohnya adalah kebiasaan kita dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Atau bisa sebuah jadwal pemberangkatan pesawat, kereta yang diulang-ulang. Yaitu contoh habitual action. Kita menggunakan simple present dalam dua kondisi ini. The first is general truth, and the second is habitual action. Well guys, sebelum kita membahas apa sih verbal dan apa sih non-verbal, bagaimana sih verbal, bagaimana sih non-verbal, I want you to understand about it, about this, because this is very important with you, for you, sorry. This is very important for you. Ini sangat penting buat kita untuk ketahui. Ya, karena ketika kita paham ini, maka akan membantu mempermudah memahami verbal dan juga non-verbal. Pertama, ini namanya part of speech atau jenis-jenis kata. Ada verb. Verb itu adalah kata kerja. And second is adjective, kata sifat. Kita lihat dulu contohnya. Contoh dari verb itu adalah eat, artinya makan, drink, minum, wake up, bangun, study artinya belajar, sleep artinya tidur, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Next, di adjektif atau di kata sifat kita punya beautiful, artinya adalah cantik, tall artinya adalah tinggi, kemudian arrogant artinya adalah sombong, big artinya adalah besar, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh sini, pahami baik-baik perbedaan verb and adjective. Ya, karena ini merupakan kesulitan bagi siswa-siswa di sekolah. Ya, untuk membedakan verb dan adjective, remember, verb itu memiliki gerakan. 95% verb itu memiliki gerakan. Ya, sudah saya contohkan. Eat, bagaimana gerakannya? Drink, blok, 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 blok. Wake up, kemudian study, ada menulis, prosesnya write seperti ini, read, sleep. Hampir semua verb, 95% verb itu memiliki gerakan. Ya, sedangkan adjective dia tidak memiliki gerakan. Contohnya beautiful. Ayo, kalau cantik gimana gerakannya? No, there is no motion. Tidak ada gerakan untuk cantik. Tall, tinggi. No, tidak ada. Arrogant, sombong. Tidak ada gerakan untuk sombong, dan seterusnya. Ya, jadi membedakan kata kerja dan kata sifat, bayangkan atau ilustrasikan saja apakah kata tersebut ada gerakannya atau tidak. Kalau ada gerakannya, dipastikan itu adalah verb. Kalau tidak ada gerakannya, dipastikan itu adalah adjective atau adverb. Ya, adverb. Ya, adverb ini adalah kata keterangan. Ya, keterangan ada dua, ada keterangan tempat dan juga ada keterangan waktu. Adverb of time and adverb of place. Keterangan waktu dan juga keterangan tempat.
Ciri-cirinya biasanya diawali oleh kata in atau juga kata at. Ya. Contohnya in school, di sekolah, at office, di kantor, at 7 a.m. pada jam 7 pagi. Ya, ini contoh beberapa contoh dari adverb dan masih banyak contoh yang lainnya. Terakhir, kita harus tahu ini namanya pronoun. Ada pronoun, ada pronunciation. Kalau pronunciation itu cara pengucapan, tapi kalau pronoun itu adalah kata ganti. Ya, kalau verb, adjective, adverb ini jumlahnya banyak, sedangkan pronoun ini jumlahnya hanya 7 saja, yaitu you, we, they, she, he, it. Ya, I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia untuk hewan atau benda. Ya. Oke, paham ini baik-baik karena ini akan berpengaruh ke verbal dan juga non-verbal. Oke, yuk sekarang I want to explain to you the different verbal dan juga non-verbal. Apa sih perbedaan both of them? Apa sih perbedaan keduanya? Yuk, sekarang it's time for me to explain to you about verbal and non-verbal. Ya, saya hapus dulu. Well guys, verbal dan non-verbal. Sederhananya adalah untuk memahami verbal dan non-verbal di simple present, ketika verbal, remember, ya, maka setelah subjek pasti akan ketemu dengan verb atau kata kerja. Sedangkan non-verbal, setelah subjek pasti dia akan ketemu dengan adjektif atau adverb. Makanya dari awal tadi saya jelaskan terlebih dahulu apa itu verb, apa itu adjektif, dan juga apa itu adverb. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh ke pemahaman kita tentang verbal dan juga non-verbal. Ya. Ketika verbal maka akan ketemu verb, maka di sini pasti ada yang namanya verb. Ya, dan bentuknya adalah verb 1. Sedangkan di non-verbal pasti di dalam kalimatnya tidak memiliki verb. Tidak memiliki kata kerja. Yang dia miliki adalah kata sifat atau kata keterangan. Ya, sekarang kita bahas atau kita bedah secara bentuk. Kalau tadi jenis itu ada 2, verbal dan juga non-verbal. Sekarang kita bahas secara bentuk. Bentuk baik verbal ataupun non-verbal ada 3, yaitu positif, negatif, dan juga interrogatif. Well guys, sekarang kita lihat di sini subjek di positif, subjek plus verb 1, subjek ketemu dengan verb 1, dan ada penambahan S di sini, SES atau IES. Ya. Nanti kita jelaskan siapa saja sih subjek atau verb yang menambahkan S ini. Kita lihat negatif subjek, ada penambahan do atau das di sini. Kemudian ada not, ya kalau negatif itu wajib ada not-nya. Kemudian ketemu dengan verb 1 lagi. Tapi sekarang sudah tidak ada penambahan SS atau IES-nya. Oke. Terakhir di interrogatif, nah ini dudasnya maju ke depan. Ya. Dan dudas di sini memiliki arti yaitu apakah. Apakah? Contoh sederhananya adalah do you like pizza? Do you like pizza? Apakah kamu suka pizza? Ya, do does ketemu subjek dan ketemu verb 1 lagi dan sekarang sudah tidak menambahkan S atau ES atau IES. So guys, penambahan S, ES atau IES itu hanya ada di bentuk positif saja. Ya, sekarang kita ketahui subjek siapa saja sih yang harus atau yang wajib menambahkan S, ES atau IES. Yuk, sekarang kita tuliskan dulu contoh-contoh dari subjek. Di sini, oke, ada I, you, we, they, dan juga nama jamak. You, we, they, nama jamak. Kemudian kita tuliskan di sini, kita bagi 2 subjeknya. Yang kedua ada she, he, it,
nama tunggal. Ya. Are you with they? Nama jamak, she, it, nama tunggal. Oke. Ya, kita tuliskan di sini. Verb 1. Verb 1. Well guys, ya yuk kita bedah sekarang pembahasan penambahan S dan juga penambahan do atau das. Subjek sudah kita bagi menjadi dua, ada are, you, we, they, dan nama jamak. Kemudian ada she, he, it, dan nama tunggal. Pertama kita akan membahas penambahan S. Ya, verb di sini ada yang ditambahkan S atau es. Perlu diketahui bahwa dalam simple present tidak semua verbnya harus menambahkan S. Ya, siapa saja sih yang wajib ditambahkan S verbnya? Yaitu adalah ketika subjeknya she, he, it, atau nama tunggal. Ya, contohnya kalau misalkan it, maka dia menjadi eats. For example, sederhananya, she eats pizza. She eats pizza. Dia memakan pizza. He drinks a glass of coffee. He drinks a glass of coffee. Maka it dan drinks-nya di situ menambahkan S. Berbeda dengan are, you, we, they, nama jamak, maka verb satunya dilarang ditambahkan S. Ya, kita tulis kemudian kita silang agar kita paham. Ya, contohnya I drink a glass of coffee. Saya minum segelas kopi. You watch TV. Kamu menonton TV. Watch-nya tidak menambahkan S. Remember, are, you, we, they, nama jamak, verbnya tidak menambahkan S, sedangkan she, he, it, nama tunggal, verbnya wajib menambahkan S, ES, atau IES. Oke, well guys, sekarang kita masuk ke negatif dan interrogatif, di mana di sana ada penambahan do atau does. Ya, ketika subjeknya are, you, we, they, nama jamak, maka pakai do atau does? Oke, jawabannya adalah dia menggunakan do. Maka does kita coret. I do, tinggal tambahkan not saja. I do not, you do not, we do not, they do not, John and Bob do not. Nah, seperti itu. Ketika interrogatifnya, maka tinggal dibalik. Do I, do you, do we, do they, do John and Bob. Sedangkan ketika subjeknya she, he, it, dan nama tunggal, maka kita menggunakan does. She does not, he does not, it does not, Ali does not. Atau dalam interrogatif, does she, apakah dia, does he, apakah dia, does it, apakah dia, does Ali, apakah Ali. Nah, itu penjelasannya. Ya, untuk penambahan dudas dan juga penambahan SS atau IES. Oke? Ya. Yuk, sekarang kita masuk ke non-verbal. Kalau di verbal ada tambahan dudas, maka di non-verbal ada tambahan am, is, are. Sekarang kita lihat dulu secara rumus. Ya, di sini subjek ketemu dengan am, is, are. Baru ketemu dengan adjektif atau adverb. Oke. Ya, perlu kita ketahui guys bahwa yang namanya verb atau kata kerja itu sebenarnya wajib. Ya, setiap kalimat itu wajib memiliki kata kerja SPOK. Yang wajib itu SP, subjek, predikat. Predikat itu adalah kata kerja. Ya. Sedangkan OK, objek dan keterangan itu hukumnya tidak wajib atau sunnah, boleh ada dan boleh tidak ada. Lalu bagaimana dengan nonverbal yang tidak memiliki kata kerja? Karena dia memiliki kata sifat atau kata keterangan. Nah, penjelasannya seperti ini. Ketika dalam kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja asli itu yang memiliki gerakan, tadi sudah dicontohkan, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja asli, maka dia wajib mendatangkan
kata kerja palsu. Atau di sekolah itu biasa disebut sebagai to be. Ya, to be itu artinya adalah kata kerja palsu. Karena saking wajibnya kata kerja dalam sebuah kalimat. Maka, ya, kita harus memahami bahwa amisar di sini sebenarnya kelas katanya adalah verb. Ya, amisar di sini kelas katanya adalah verb, tapi verb palsu. Ya, jadi dalam kalimat ini nonverbal ini sebenarnya masih memiliki kata kerja, yaitu kata kerja palsu amisar. Baru ketemu dengan adjektif atau adverb. Yuk, sekarang kita lihat siapa saja sih yang pakai am, is, atau are. Kita lihat secara subjek. Kita tuliskan dulu di sini. You, we, they, nama jamak. Kita bagi lagi seperti yang verbal. Kemudian ada she, he, it, dan nama tunggal. Oke. Ya. Yuk. I menggunakan am. Sampai kapanpun I menggunakan am. Kemudian you, we, they, nama jamak menggunakan are. Ketemu dengan are, ya berarti she, he, it, nama tunggal ketemu dengan is. Ya, ini lebih gampang sebenarnya. Ya, tinggal kita perbanyak saja pengetahuan kata sifatnya. I am atau I am, you are, we are, they are. Nama jamak John and Bob are. She is, he is, it is, Ali is. Nah, seperti itu. Negatifnya tinggal tambahkan not saja. Ya. I am not, you are not, we are not, they are not, Ali and Bob not, she is not, he is not, it is not, Ali not, Ali is not. Sorry. Ya, tinggal tambahkan not saja. Dan ketika interrogatif, maka am-is-are-nya tinggal kita pindahkan saja ke depan. Jadi, am I, are you, are we, are they, are John and Bob. Nah, ini kita pindahkan di sini. Is she, is it, is nama tunggal, contohnya is Ali. Ya. Ini pemahaman yang perlu kita ketahui, pemahaman dasar secara pola atau secara rumus, baik yang verbal ataupun non-verbal. Clear? Jelas ya penjelasan tentang pola-pola verbal, non-verbal, simple present. Well guys, setelah ini, yuk sekarang kita pahami lebih dalam lagi bagaimana sih cara membuat contoh-contoh kalimat simple present, baik yang verbal dan non-verbal, dalam sebuah kalimat. Baik itu bentuk positif, negatif, atau interrogatif. Yuk, sekarang kita membuat contohnya. Well, everybody who like English, it's time for us to discuss and to understand about the example of simple present. Ya, ini waktunya untuk kita membahas contoh dari kalimat simple present dan bagaimana caranya menggunakan simple present dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, I want you to understand also about time signal. Oke, barangkali baru dengar ya. What is time signal? Time signal dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah penanda waktu. Ya, ada beberapa kata di sini yang harus kita tahu bahwa kata ini mencirikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple present. Karena setiap rumus memiliki time signal yang berbeda. Dan ini time signal milik atau kepunyaan dari simple present. Oke. Yang pertama ada kata everyday. Everyday artinya adalah setiap hari. Contoh sederhananya seperti ini. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Kecuali hari Minggu. Nah. Ya. Selanjutnya ada kata every week.
artinya adalah setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Jadi kegiatannya diulang setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Itu adalah ciri-ciri dari simple present. Kemudian ada on dan in. Sama artinya juga setiap, tapi ketika on maka harus diikuti oleh nama hari, ketika in maka harus diikuti oleh nama bulan. Dan tidak boleh tertukar. Contoh sederhananya seperti ini. I go swimming on Saturday. Saya pergi berenang setiap hari Sabtu. Ya. Atau yang ini, I visit my father in December. I visit my father in December. Saya mengunjungi ayah saya pada bulan atau setiap bulan Desember. Ya. Sekali lagi, in ketemu dengan nama hari, on ketemu dengan nama hari, in ketemu dengan nama bulan. Awas, tidak boleh tertukar. Next, we have usually, always, often, and sometime. Usually, always, often, and sometime. Ya, untuk yang 4 ini, kita artikan dulu. Usually itu artinya adalah selalu. Always itu artinya saya biasanya. Ya, usually itu artinya biasanya. Always itu artinya selalu. Often itu artinya sering. And sometimes itu artinya kadang-kadang. Ya. Keempat time signal ini letaknya wajib setelah subjek. Ya, tidak boleh di depan ataupun di belakang. Kalau time signal yang lain itu bisa di depan atau di belakang. Contohnya, every day I eat fried rice. Every day I eat fried rice. Maka every day-nya letaknya di depan. Atau dibalik di belakang, I eat fried rice every day. Itu bisa di depan ataupun di belakang. Tapi untuk keempat ini, dia tidak boleh di depan ataupun di belakang. Dia letaknya wajib setelah subjek. Contoh sederhananya seperti ini. I usually go to school at 7 o'clock. I usually go to school at 7 o'clock. Ya, saya biasanya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Karena rumahnya dekat dengan sekolah. Ya. Atau dengan kata always, contoh sederhananya seperti ini. I always eat pizza. I always eat pizza every morning. Saya selalu makan pizza setiap pagi. Ya, usually, always, often, sometime. Letaknya harus setelah subjek. Next, we have once, twice, 3 times, 4 times, dan seterusnya. Ya, once maka ini artinya adalah 1 kali, twice artinya adalah 2 kali, 3 times 3 kali, 4 times 4 kali. Kalau mau 5 kali, 6 kali, 7 kali, maka tinggal tambahkan times saja. Yang berbeda itu adalah 1 kali dan 2 kali, once and twice. Ya. Disimpan baik-baik. Ketika ini ketemu dalam sebuah kalimat, maka dipastikan itu adalah kalimat simple present. Oke, sekarang kita lihat time signal dalam contoh yang sudah tersedia di sini. Maka ini dari sini, ini adalah contoh dari verbal, simple present verbal. Dan sebelah sini, ini adalah contoh dari simple present non-verbal. Oke, kita akan kupas tuntas secara mendetail. Yang sudah saya tuliskan di sini, ini baru contoh yang berbentuk positif saja. After this, kita akan membedahnya juga dalam bentuk negatif dan juga interrogatif. Biar semuanya paham dari awal sampai akhir. Yuk, kita ke contoh-contoh yang positif. Kalimat pertama, kita punya I go to office every day. Artinya adalah saya pergi ke kantor setiap hari. Lihat di pengaturan rumus, penambahan S di sini. Ketika subjeknya
You, we, they, nama jamak, maka dipastikan di sini kata kerjanya tidak ditambahkan dengan SES atau IES. Ya, I go to office every day. Ya, yang garis bermerah ini, garis bawah merah, ini adalah time signal. Bawahnya kita punya contoh, you drink milk every morning. You drink milk every morning. Artinya adalah kamu minum susu setiap pagi. Ya, kamu minum susu setiap pagi. We study English on Friday. Kita belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat di sekolah. They sell the fruits every month. Kita menjual buah-buahan setiap bulan. Ya, karena mungkin bisa jadi menunggu musimnya. And the last, ini ada contoh dari nama jamak. John and Bob visit her dad in July. John dan Bob mengunjungi ayahnya setiap bulan Juli. Ya, sekali lagi, you, we, they, nama jamak, tidak menambahkan S kata kerjanya. Ya, dan ini contoh dari time signal yang digunakan. Kita lihat subjek selanjutnya ada she, he, it, dan Tony. Nama tunggal. Ya, kita tuliskan dulu di sini. Ya, sudah kita tuliskan. Yang pertama ada she cuts the flowers every morning. Artinya adalah dia memotong bunga-bunga itu setiap pagi. Bisa dipastikan ini adalah time signal. Dan kita lihat she, he, it, dan nama tunggal. Kata kerjanya ada penambahan S di sini. Cut menjadi cuts, play menjadi plays, fly menjadi flies. Ya, ini khusus untuk kata kerja yang berakhiran Y. Y-nya kita eksekusi dan kita ganti dengan I baru ditambahkan ES. Ya. Atau yang berbunyi mendesis, contohnya ada kata wash, sh, maka ditambahkannya bukan S tapi ES. Washes, ya. Washes. Gitu. He plays football on Sunday and Thursday. Dia bermain bola setiap hari Minggu dan juga hari Kamis. Ya, it flies in sky 3 times in a week. Dia terbang ke langit 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Tony washes his uniforms twice in a week. Tony mencuci seragamnya 2 kali dalam 1 minggu. Ya, lihat perbedaannya di bagian ini dan bagian ini. You, we, they, nama jamak, kata kerjanya tidak ditambahkan S. Sedangkan she, he, it, dan nama tunggal, kata kerjanya wajib ditambahkan S, ES, atau IES. Ya, ini contoh yang verbal dan juga time signalnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu yang non-verbal. Oke, ada sudah beberapa contoh di sini. Mari kita lihat, fokusnya kita adalah ke sini. Non-verbal ketemunya dengan adjektif atau adverb. Adjektif kata sifat, adverb itu kata keterangan. Oke, don't forget also about am, is, are. Yang pakai am siapa? I. Yang pakai are, you, we, they, nama jamak. Siapa yang pakai is? She, he, it, nama tunggal. Kita lihat di sini. I am handsome. I ketemu dengan am. Artinya adalah saya ganteng. Ya, dan handsome ini merupakan kata sifat. Bawahnya ada you are beautiful. You are beautiful. Artinya adalah kamu cantik. Dan beautiful di sini merupakan kata sifat. Selanjutnya ada they are in the school. Mereka ada di sekolah. In the school adalah adverb. Ini merupakan keterangan tempat di sekolah. She is smart. Dia pintar.
Smart ini adalah adjektif atau kata sifat. He is really tall. Dia sungguh sangat tinggi. Tall di sini merupakan kata sifat. Ya, next, John is at his office. John ada di kantornya. Di kantornya berarti adverb atau keterangan tempat. Ali and Budi are big. Ali dan Budi besar. Big di sini merupakan kata sifat. Terakhir ada the party is at 8 a.m. Pestanya pada jam 8 pagi. At 8 a.m. maka itu merupakan adverb untuk keterangan waktu. Ya, sekali lagi fokus kita di sini adalah penggunaan am is are. Ya, dan juga don't forget non-verbal ketemunya dengan adjektif dan adverb. Oke, ini adalah contoh dari verbal dan non-verbal berbentuk positif. Selanjutnya, yuk kita bedah lagi contoh simple present dengan bentuk negatif. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu contoh dari simple present yang berbentuk negatif. Ya, sesuai dengan pola yang sudah dijelaskan di awal, maka ketika negatif akan ada tambahan do atau does. Nah, siapa saja yang pakai do? Oke, you, we, they, nama jamak. Dan siapa saja yang pakai does? She, he, it, dan nama tunggal. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, sedikit kalian harus tahu tentang abbreviation. What is abbreviation? Oke, abbreviation di sini artinya adalah penyingkatan. Jadi, do not itu bisa disingkat menjadi John. Cara bacanya John. Do not, don't. Atau does not, kalau disingkat menjadi doesn't. Pakai Z, doesn't. Ya, ketika are not, maka disingkat menjadi aren't. Aren't. Is not, isn't, isn't. Nah, untuk yang terakhir ini hati-hati, I'm not. Ketika I'm not, maka tidak bisa disingkat menjadi amen. Ya, itu tidak boleh. Ini tidak ada penyingkatan untuk I'm not. Kalau mau disingkat, maka harus seperti ini. I dan am-nya yang disambungkan menjadi am, not-nya tetap dipisah. I am not atau disambung seperti ini menjadi I'm not. Kalau amen itu tidak ada. Jadi jangan ikuti yang ini. Ya, ini untuk nanti di non-verbal. Sekarang kita masuk ke verbal. Contoh yang pertama di sini kita punya kalimat I do not drink coffee every morning. Artinya adalah saya tidak minum kopi setiap pagi. Ya, time signalnya di sini setiap pagi. Next, you do not go to school on Sunday. Kamu tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. Of course. Ya. Kemudian, we do not eat the vegetables. Kita tidak makan sayur-sayuran. Loh, kok nggak ada time signalnya? Ya, jangan kaget. Karena time signal itu hukumnya tidak wajib. Jadi kita boleh tidak menggunakan time signal dalam sebuah kalimat. Next, they don't drive a car to school. Mereka tidak mengendarai sebuah mobil ke sekolah. Terakhir, nama jamak, John and Bob don't speak English. John dan Bob tidak berbicara bahasa Inggris. Yaitu contoh IUD nama jamak dengan menggunakan do. Sekarang, she, it, nama tunggal menggunakan does. She does not like a cat. She does not like a cat. Artinya dia tidak menyukai seekor kucing. He does not bring a bag. He does not bring a bag. Dia tidak membawa tas. Ya, dia tidak membawa tas. It doesn't stay on the tree. Dia
dia hewan, tidak tinggal di atas atau di sebuah pohon. Terakhir ada nama tunggal. Tony doesn't have a car. Tony doesn't have a car. Tony tidak mempunyai sebuah mobil. Ya, cukup jelas ya penggunaan do dan does dan juga abbreviation yang sudah tadi disampaikan. Next, go to the nonverbal. Ya. I am not lazy. Sekali lagi, tidak boleh disingkat, maka ini terpisah. I am not lazy, artinya saya tidak malas. You aren't crazy, kamu tidak gila. They aren't in the school, mereka tidak di sekolah. She isn't happy with you, dia tidak bahagia denganmu. Berarti bahagia dengan yang lain. He isn't strong, dia tidak kuat. John isn't sick, John tidak sakit. Ali dan Budi aren't sleepy. Awas, ini not sleep but sleepy. Ali dan Budi tidak mengantuk. Terakhir, the party isn't good for you. Pestanya tidak baik untukmu. Well guys, ini adalah contoh dari bentuk negatif di mana di sana ada abbreviation. Okay, for the last, let's go to the example of interrogative. Well guys, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu dengan bentuk interrogatif, ya. Jadi sesuai polanya, di sini kita bisa melihat lagi di interrogatif, maka do does berada di depan dengan arti apakah, kemudian baru kita menempatkan subjek dan juga verb satu yang tidak memakai s. Tapi sebelum kita melihat ke contoh, I want you to understand about this. Ya, ini adalah pola. Karena ketika ada pertanyaan, maka harus ada jawaban. Oke? Ya. Patokannya adalah subjeknya. Di question, ini answer. Ya. Di question, kalau misalkan subjeknya menggunakan I, maka di answer menggunakan you. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika di question atau di pertanyaannya subjeknya menggunakan you, maka di answer-nya itu menggunakan I. Kenapa bisa berbolak-balik seperti ini? Karena kita tidak mungkin bertanya sendiri dan menjawab sendiri. Pasti yang menjawab itu orang lain. Contoh secara bahasa Indonesianya seperti ini. Apakah kamu seorang siswa? Ya, saya seorang siswa. Apakah saya seorang guru? Ya, kamu adalah seorang guru. Ya. Jadi saya menjadi kamu dan kamu menjadi saya. Remember that. Itu adalah polanya. Sedangkan selain I dan you, maka sama. We menjadi we lagi. They menjadi they lagi. She, he, it menjadi she, he, it lagi. Oke. Let's take a look to the example. Kita lihat dari contohnya langsung. Ya, for example. Do I sleep in your room? Apakah saya tidur di kamarmu? Kita lihat di sini. Maka kalau kita jawab dengan yes, ya di sini kita lihat ada I ke sini, maka dia menjadi you. Yes you. Kemudian do-nya kita bawa lagi ke sini. Oke, menjadi yes you do. Hey, do I sleep in your room? Yes you do. Kamu tuh tadi ketiduran. Contohnya. Second, do you make sorabi every morning? You know sorabi? Oke, sorabi. Do you make sorabi every morning? Artinya adalah apakah kamu membuat sorabi setiap pagi? Kita lihat di sini. Kalau misalkan kita jawab dengan yes, ya, maka yuk di sini berpindah dan berubah menjadi I, do-nya kita bawa lagi. Okay. Yes, I do. Atau kalau no menjadi no, I do not. No, I don't. Ya. Yes atau no,
polanya seperti ini. Kalau no tinggal ditambahkan not saja. No, I do not. Selanjutnya, do we watch Naruto movie? Apakah kita menonton film Naruto? Misalkan kita jawab dengan no. No, we di sini. Maka kembali menjadi we. Kemudian kita tarik do. Sekali lagi karena ini no, maka wajib menambahkan not. Menjadi no, we do not. Do we watch Naruto movie? Oh no, we do not. We watch One Piece. For example, like that. Do they come here? Apakah mereka datang ke sini? They di sini. Contoh kita jawab dengan no. No, they kita tarik menjadi they lagi. No, they do not. Atau kita singkat menjadi don't. No, they don't. Mereka tidak datang ke sini. Next. Do John and Bob see you at school? Apakah John dan Bob melihatmu di sekolah? Kita jawab dengan yes. Yes. Nah, ini ada dua nama orang di sini, maka kita boleh menggantinya dengan they. Nah, they kita tarik ke sini. Jadi yes, they do. Apakah John dan Bob melihatmu di sini? Oh, yes, they do. Ya, seperti itu. Ini cara pola menjawab do dengan yes atau no. Next, let's go to the does. Kita hapus dulu, ya. Oke, dengan pola yang hampir sama, cuman berbeda subjek saja. Ada does di sini. For example, does she love you? Does she love you? Apakah dia mencintai kamu? Ya, kita jawab dengan yes. She di sini maka menjadi she lagi. Nah, do di sini menjadi do sama, does juga di sini menjadi does lagi. Yes, she does. Does she love you? Yes, she does. Oke. Does he call her every night? Apakah dia menelepon dia setiap malam? Kita jawab dengan no. No. He-nya menjadi he lagi. Does kita bawa ke sini. Menjadi no, he does. Karena no, ini wajib ada not. No, he does not. Atau no, he doesn't. Next. Does it sing every morning? Apakah dia bernyanyi setiap pagi? For example, the bird. You have bird. Okay. And your bird is always sing every morning. Does it sing every morning? Akan kita jawab dengan yes. Yes. Di sini kita tarik menjadi it lagi. Dan taruh does-nya di sini. Yes, it does. Yes, it does. Cara menjawabnya berarti artinya hanya ya saja. Does Alice work 4 times in a week? Apakah Alice bekerja 4 kali dalam 1 minggu? Kalau misalkan kita jawab dengan ya menjadi yes. Nah, Alice ini seorang perempuan, maka bisa kita ganti dengan she, maka menjadi yes, she does. Oke. Inilah cara menjawab dengan awalan do dan does. Oke, sekarang kita ke nonverbal. Maka ini polanya pun hampir mirip. Gambaran sederhananya do does-nya tinggal kita ganti saja dengan is dan are. Oke. Yuk sekarang kita bedah lagi cara menjawab soalnya. Take a look. Ada are dan is di sini. Okay. First, am I handsome? Am I handsome? Ya, ketika kita jawab yes, oke, maka seperti yang tadi, I di sini berubah menjadi you. Nah, sesuai polanya, maka harusnya di sini am. Ya, tapi awas, ini salah. Kenapa? Karena to be untuk you itu bukan am. Maka jangan menjawab yes, you am.
Ya, jangan karena di sini am maka ke sini menjadi am lagi. No, not like that. Ini harus mengikuti to be-nya. Karena you maka to be-nya adalah are. Maka kita ganti di sini bukan am tapi are. Yes, you are. Am I handsome? Of course. Yes, you are. Are you a student? Kita jawab misalkan dengan no. You di sini menjadi I. Ya. Kemudian are di sini ya bukan menjadi are. Sama kasusnya dengan yang tadi. Bukan karena di sini are lalu ke sini menjadi are. No. Nah, karena subjeknya adalah I, maka to be-nya harus sama atau harus sesuai. Maka to be-nya yang tepat adalah am. Berarti cara jawabnya bukan no, I are, tapi no, I am. Karena no, kita tambahkan not. No, I'm not. Are you a student? No, I'm not. I'm a teacher. Ya. Are they your parents? Apakah mereka orang tuamu? Kita jawab dengan yes. Yes. They di sini jadi they lagi. Nah, are di sini kita letakkan menjadi are. Karena to be-nya they itu are. Are menjadi are lagi. Are Siti and Tony here? Apakah Siti dan Tony di sini? Kita jawab dengan yes. Yes, ya Siti and Tony kita ganti menjadi they karena dua orang. Jadi yes, they are. Yes, they are. Oke. Is she happy with you? Apakah dia bahagia denganmu? Ya, kita jawab dengan no. She menjadi she lagi. Nah, karena to be-nya is, kita taruh is lagi di sini. Ya, tambahkan not. No, she isn't. Is she happy with you? Apakah dia bahagia denganmu? No, she isn't. Ya. Is he diligent in office? Apakah dia rajin di kantor? Yes. He, kita tarik ke sini menjadi he lagi. Dan kita taruh is. Yes, he is. The last is Alice sad. Apakah Alice bersedih? Kita jawab dengan no. No, Alice. Kita ganti dengan she. Maka menjadi no, she isn't. Ya, no, she isn't. Oke. Ya, mari kita pahami bareng-bareng. Ya, perlahan. Ini cara menjawabnya. Ya, verbal dan juga non-verbal. Oke, dari awal tadi sudah saya terangkan. Bentuk positif sudah, negatif sudah, dan ini bentuk interrogatif dengan cara menjawabnya. Oke, sekali lagi, yuk kita lihat simple present baik verbal dan non-verbal secara conversation, percakapan, or paragraph atau secara paragraf. Seperti apa? Yuk kita membuat kalimatnya. Well guys, ini adalah pembahasan kita mengenai simple present dan kita akan mengetahuinya secara paragraf ataupun secara conversation. Kita punya contoh sederhana di sini, ada sebuah paragraf sederhana yaitu tentang daily activity, kebiasaan yang diulang-ulang setiap hari, dan juga sedikit tentang conversation. Take a look to this paragraph. My name is John. Ya, my name is John. Nama saya adalah John. Ini merupakan kalimat non-verbal karena tidak memiliki kata kerja, jadi harus menambahkan is, wajib. I am a student of SMK. Saya adalah seorang siswa SMK. I am big and tall. Saya besar dan juga tinggi. Ya. In the morning, I usually wake up at 4 o'clock. Ada contoh time signal di sini setelah subjek yang di awal sudah saya jelaskan. Ya. Artinya adalah di pagi hari saya biasanya bangun jam 4. And then I always drink a glass of mineral water.
Dan kemudian saya selalu minum segelas air. And after that, I often pray subuh in the mosque. Setelah itu saya sering sholat subuh di masjid. Ya, ini kalimatnya sebenarnya bisa dilanjutkan menceritakan tentang daily activity, tapi ini contoh sederhananya tentang simple present. Di sini ada yang berbentuk non-verbal dan juga ada yang berbentuk verbal. Oke, jelas. Terakhir, yuk sekarang kita lihat ke conversation atau sebuah percakapan. Di sini ada John and Bob. John say, "Bob, do you like tutut?" Tutut. You know tutut? Yeah, something like snail, but the size is small. Ukurannya kecil. Siput ukurannya kecil. Itu adalah tutut. Bob, do you like tutut? Bob, apakah kamu suka tutut? Yes, I do. Dijawab yes atau no saja karena diawali oleh do does. Do you want to buy it for me? Apakah kamu mau membelikan it for me? It-nya berarti kata ganti untuk tutut. Apakah kamu mau membelikan tututnya untuk saya? Oh yes, I do. But where do I buy it? Di mana saya membeli itu? John say, you can buy it in the market. Kamu bisa membelinya di pasar. Okay, you wait here and I buy it. Okay, kamu tunggu di sini dan saya membelinya. Ya. Ini adalah contoh terakhir, contoh sederhana secara paragraf dan juga secara percakapan. So, well guys, semua pembahasan tentang simple present sudah saya sampaikan. I hope you understand, you learn, and I help you to understand about simple present. Saya harap kalian mengerti sekarang tentang simple present dan bisa membuatnya dan bisa menjawab soal-soalnya. So, well guys, as your information, sebagai informasi tambahan, if you want to learn English with me, you can come to my house because I open a course, private or general, baik secara privat ataupun secara umum. You can come to my house or invite. This is my address and also my number phone. If you want to learn English directly with me, you can contact me in this number. Okay, so thank you very much for watching. I hope you learned something from my video. Hasta la vista and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.